Demi Rio yang sedang bermain ke kafe, Camilla memesan semua menu yang ada dan menghidangkannya di depan anak itu. Melihat Rio yang membuka mulutnya lebar-lebar sambil mengenyah kue dengan lahap, senyuman tipis ikut mengembang di sudut bibir Camilla. Kalau King mana? Di rumah. Boleh nggak kapan-kapan aku main ke sana buat ketemu King? Boleh. Mendengar Rio ingin datang bermain, Camilla mulai berpikir di dalam hati tentang berapa banyak bola kristal perekam video yang tersisa di rumahnya. Sepertinya akan lebih baik jika dia membeli beberapa lagi kan? Terus kalau kakak kapan datangnya? Sebentar lagi juga datang. Arsian sebenarnya ikut datang bersamanya. Tetapi saat ini dia sedang berada di ruang kerja bersama Chris untuk mengurus dokumen terkait batu sihir yang baru saja ditemukan. Karena tidak bisa membiarkan Rio terus berada di sana, Camilla memutuskan untuk membawa anak itu ke kafe terlebih dahulu. Nggak boleh datang lama-lama, kuenya makin sedikit. Oh, jadi karena itu kamu menyisakannya. Camilla langsung tertawa terbahak-bahak. Dia sempat heran kenapa Rio menyisakan setengah kuenya. Padahal anak itu makan dengan sangat lahap. Ternyata kue itu sengaja disisakan untuk diberikan kepada Arsian. Nanti kalau Arsian datang, kakak bakal pesankan yang baru lagi. Jadi yang ini kamu habiskan saja ya. Mata anak itu semakin berbinar saat Camilla menyuapinya es semangka smoothie yang sedang laris manis di musim panas ini. Kalau saja ada sedotan yang lubangnya lebih besar, dia pasti bisa meminumnya dengan lebih mudah. Namun, melihat Rio yang menerima suapan dari sendok dengan lahap seperti itu juga terlihat sangat menggemaskan. Tampaknya, rencana pembuatan sedotan harus ditunda sedikit lagi. Camilla mengusap rambut anak itu dengan lembut. Merasakan usapan tersebut, Rio menyengir lebar sebelum tiba-tiba menepuk kedua tangannya seolah baru mengingat sesuatu. Aku juga punya sesuatu buat kakak. Buat aku. Anak itu mengeluarkan sesuatu dari dalam tas kecil yang diselempangkan di tubuhnya. Aku sendiri yang membuatnya. Itu adalah sebuah bantal hias berukuran kecil. Di atas bantal itu terdapat sulaman berbentuk wajah Camilla. Tentu saja karena jahitannya tidak rapi dan warnanya agak berantakan, dia tidak akan tahu itu gambar apa jika tidak ada pola dasar yang digambar di kainnya. Namun, untuk anak seusianya, berhasil menyelesaikan karya seperti ini sendirian sudah sangat luar biasa. Ini benar-benar kamu yang membuatnya? Iya, jari-jariku sampai sempat berdarah juga. Ini agak membuat Camilla terharu. Camilla kembali mengusap rambut anak itu dengan lembut. Anak sekecil ini pintar sekali melakukan hal-hal yang menggemaskan. Aku menyelesaikannya lebih cepat daripada ke Arsian. Apa? Kenapa nama Arsian tiba-tiba dibawa-bawa di sini? Tepat pada saat itu, pintu masuk terbuka dan Arsian melangkah masuk ke dalam kafe. Begitu menyadari kehadirannya, Rio langsung mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan memanggilnya. Arsian berjalan mendekati tempat mereka berdua duduk. Sesaat kemudian, pandangannya tanpa sengaja tertuju pada meja dan matanya langsung terpaku pada bantal hias tersebut. Kak Arsian juga sedang membuat ini, tapi belum selesai. Rio, ayo makan ini. Dengan gerakan tangan yang sangat cepat, Arsian memotong kue seukuran satu suapan, lalu langsung memasukkannya ke dalam mulut Rio. Setelah itu, dia melirik Camilla dengan ragu-ragu. Melihat Camilla yang menatap dirinya dan bantal hias itu bergantian, Arsian perlahan mengusap wajahnya yang mulai memerah. Dia langsung memalingkan wajahnya dari Camilla yang kini mulai mengelum senyum geli. Kapan punyamu selesai? Apanya? Ini. Rio salah lihat. Mana mungkin aku membuat barang seperti... Enggak kok, punya kakak bantalnya agak lebih Rio, buka mulutmu. Keheningan melanda meja mereka sejenak. Arsian memijat pelipisnya karena merasa pening. Pasalnya, terlihat jelas kalau Camilla sedang menahan tawa mati-matian. Sementara itu, Rio yang memiliki wajah polos tanpa tahu apa-apa, hanya kembali menyendok kue dalam potongan besar dan memakannya dengan lahap. Pintu kafe kembali terbuka dan seseorang melangkah masuk. Camilla yang tanpa sengaja melirik ke arah pintu, langsung membelalakan matanya lebar-lebar. Ikut menoleh karena reaksi Camilla, wajah Arsian langsung berkerut masam begitu melihat siapa orang yang datang. Ternyata kamu benar-benar ada di sini.
Camilla yang terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba tidak tahu harus merespon apa. Untuk apa pria ini datang ke sini? Lagi pula, pakaian aneh apa yang sedang dia pakai itu? Pria itu tampaknya sengaja memakai pakaian biasa agar tidak menarik perhatian. Tapi kalau pembawaannya sewibawa itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, mana bisa tidak disadari. Melihat Edson yang masuk dengan setelan pakaian yang justru membuatnya terlihat seperti tuan muda kaya raya yang sedang mengendap-endap keluar rumah, Camilla hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan. Ada urusan apa Anda sampai datang ke tempat seperti ini? Ditambah lagi, tanpa ada pengawal sama sekali. Walaupun Camilla tahu betul kemampuan pedang pria itu sangat hebat, tetapi orang yang mengincar nyawanya tidaklah sedikit. Dia benar-benar nekat. Ada hal yang ingin kutanyakan. Kepada saya, bukannya langsung menjawab, Edson yang sudah mengambil tempat duduk justru mengalihkan pandangannya kepada Rio yang sedang memperhatikannya dengan polos. Dia menatap anak yang mengerjapkan matanya dengan sisa krim kue di sudut bibir itu dengan tatapan tertarik. Jadi anak ini orangnya. Dia juga sudah mendengar kabar bahwa kediaman Sepra mengadopsi seorang anak. Di kalangan bangsawan, mengadopsi anak yang tidak memiliki hubungan darah, terlebih lagi seorang rakyat jelata, adalah hal yang sangat langka, sehingga sempat menjadi buah bibir. Apalagi pelakunya adalah kediaman Duk Sepra. Semua orang sangat penasaran, anak seperti apa yang sampai membuat Duk Sepra dan penerusnya bersedia menerimanya. Mau? Hah? Seolah salah paham dengan tatapan intens tersebut, Rio menusuk sepotong kue dengan garpunya, lalu menyodorkannya ke hadapan Edson. Sempat tertegun sejenak, putra mahkota Edson akhirnya terkekeh pelan dan menggelengkan kepalanya. Makanlah sendiri. Enak loh. Aku memang suka makanan manis, tapi aku masih punya hati untuk tidak merebut makanan anak kecil. Makanlah. Baik. Setelah itu, Edson tetap tidak bisa mengalihkan pandangannya dari cara Rio memakan makanan penutupnya. Pipinya yang menggembung penuh karena diisi kue dalam jumlah banyak, membuatnya terlihat persis seperti anak tupai. Yang mulia Edson, karena tidak tahan lagi melihat pemandangan itu, Camilla akhirnya kembali mengajaknya bicara. Pria ini pasti datang bukan hanya untuk menonton anak kecil mukbang. Dia sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya ingin ditanyakan oleh Edson. Kudengar kamu bertemu dengan Abiel. Ya, Abiel, pangeran kedua. Memang ketemu sih. Memang benar mereka berdua tidak sengaja bertemu di pesta teh permaisuri Javiela beberapa waktu lalu. Tetapi apa mungkin pria ini jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menanyakan hal itu? Cuma sebentar. Permaisuri Javiela baru saja mengajukan permohonan kepada Ayahanda Kaisar. Beliau meminta agar pernikahanmu dengan Abiel mulai diproses. Apa katanya tadi? Siapa yang memproses apa? Camilla hampir saja menyemburkan kopi yang sedang diminumnya. Berita konyol apa lagi nih? Ternyata kamu benar-benar tidak tahu apa-apa ya? Anda sedang bercanda kan? Apa menurutmu aku akan datang sejauh ini hanya untuk melontarkan lelucon? Benar juga sih. Meskipun kemunculan Pangeran Abiel yang tiba-tiba di pesta teh hari itu memang terasa agak aneh, dia tidak menyangka kalau situasinya akan berkembang menjadi sekonyol ini. Kudengar Ayahanda Kaisar juga memberikan respon yang positif. Bagaimana menurutmu? Menurut saya, satu-satunya hal yang ada di pikirannya saat ini adalah memikirkan rencana busuk apa lagi yang sedang direncanakan oleh orang-orang itu. Camilla yang sudah mengetahui gambaran kasar tentang identitas asli Kaisar Febler dan Permaisuri Javiela, langsung merinding ketakutan akibat tindakan mereka kali ini. Kenapa dia terus-menerus terlibat dalam masalah yang berhubungan dengan mereka? Padahal dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan mereka lagi. Aku menanyakan hal ini karena penasaran. Bukankah dulu kamu sangat gencar mengejar-ngejar Abiel? Saya? Mengingat hal itu, Camilla baru tersadar. Sebelum Camilla gencar mengejar Petro, orang yang pertama kali berhasil mencuri hatinya memang Pangeran Abiel. Aku benar-benar melupakan hal itu. Karena masa-masa itu tidak berlangsung lama, memori tersebut sudah terhapus sempurna dari kepalanya. Lagi pula, itu bukan jenis kenangan yang ingin dia ingat-ingat lagi. Begitu Pangeran Abiel menunjukkan penolakan yang sangat tegas dan dingin, Camilla langsung mundur saat itu juga. Camilla yang asli dulu sangat takut sakit hati, jadi dia tidak akan bisa terus menyukai orang yang sudah jelas-jelas menolaknya. Karena itulah,
Dia jauh lebih membenci pria sejenis Petro. Kalau memang tidak berniat menerima perasaanku, harusnya jangan sok baik dan memberikan harapan palsu dari awal. Mengetahui dengan jelas perasaan orang lain, tetapi sengaja terus memberikan celah, bukankah itu namanya mempermainkan orang? Jika dipikir-pikir, Pangeran Abiel yang menolak secara terang-terangan dari awal jauh lebih baik. Jadi, Anda datang ke sini hanya untuk memastikan hal itu. Sudut bibir putra mahkota Edson tampak sedikit terangkat. Camilla yang tahu lebih baik daripada siapapun apa arti dari senyuman khas tersebut, tanpa sadar menelan ludahnya dengan susah payah. Sebab itu adalah senyuman yang selalu Edson tunjukkan kepada orang-orang yang dia anggap sebagai musuh. Aku tidak terlalu suka dengan orang yang berbalik membelakangiku. Camilla sangat tahu bagaimana cara pria ini menghancurkan orang-orang yang mengkhianatinya sampai berkeping-keping. Masalahnya, Camilla tahu betul bahwa Edson bisa saja mengangguk sambil tersenyum seolah memaafkan, tetapi di belakang dia akan membantai mereka tanpa ampun. Tapi, lagi pula sejak awal aku kan bukan orangmu. Ini benar-benar tidak adil. Dia bahkan tidak punya niat untuk membelakanginya. Namun karena atmosfer di sekitar Edson terasa sangat dingin dan mencekam, Camilla hanya bisa terus melemparkan senyuman canggung. Saat itu, Arsian yang sejak tadi diam mendengarkan percakapan mereka, tiba-tiba bangkit berdiri. Camilla menatapnya lekat-lekat, bertanya-tanya hendak kemana pria itu pergi. Arsian kemudian bertanya dengan suara rendah, apa manusia itu masih di kediaman Sorpel? Manusia itu siapa? Pria parasit yang menumpang di rumahmu. Jenner, sepertinya dia ada di rumah. Kenapa? Aku ingin mengajukan permintaan tugas. Tunggu dulu. Permintaan tugas katanya. Permintaan tugas apa? Apa kamu sudah tahu siapa Jenner sebenarnya? Sejak kapan? Bagaimana bisa? Bukan. Daripada itu, permintaan macam apa yang ingin diajukan? Jika itu adalah permintaan tugas yang diajukan kepada ketua kelompok pembunuh bayaran kan, maka... Jadi dia ada di rumah kan? Arsian, tunggu dulu. Sebenarnya ada apa sih dengan situasi yang tiba-tiba ini? Melihat kualitas batu sihir yang ditemukan kali ini, kurasa tidak masalah jika kita menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Kualitasnya memang sangat bagus. Secara pribadi, aku ingin keluarga kami membeli semuanya, tapi itu pasti terlalu serakah. Sebelum jumlah penambangan mencapai tingkat yang stabil, saya berencana memberikan hak prioritas kepada keluarga Anda. Namun, untuk batu sihir kualitas paling tertinggi, saya berniat memasukkannya ke pelelangan. Itu ide yang bagus. Duk Sepra membaca dokumen yang diserahkan Camilla dengan seksama, lalu meletakkannya kembali ke meja. Jumlahnya bertambah satu lagi ya. Pandangan Duk Sepra kini tertuju pada Alena, hantu pendeta yang berdiri di samping Camilla. Bentuk wujud dan aura hantu ini terasa berbeda dari makhluk-makhluk yang biasanya berkeliaran di sekitar Camilla. Wah, benar ya? Apa orang-orang di rumah ini benar-benar bisa melihat hantu? Sudah kubilang kan, kamu harus menjaga sikap di rumah ini. Zeno kembali memperingatkan Alena yang tampak takjub. Sebelumnya, Zeno sempat berkeliaran sembarangan di dalam rumah ini hingga ketahuan oleh Arsian dan hampir saja dilenyapkan. Untung saja waktu itu Camilla segera datang. Kalau tidak, dia pasti sudah musnah dari dunia ini. Memangnya siapa yang berani menyentuhku? Ya, kamu memang yang paling hebat. Meskipun Alena melotot tajam merespon tanggapan malas Zeno, hari ini pun kedua hantu itu terlihat sangat kompak. Kudengar belakangan ini situasi di sekitarmu sedang ramai. Setelah menilai bahwa Alena tidak memiliki aura yang membahayakan bagi Camilla, Duk Sepra langsung kehilangan minat dan mengalihkan topik pembicaraan. Benar sekali, padahal saya ingin hidup dengan tenang, tapi orang-orang tidak mau membiarkan saya begitu saja. Apa mungkin karena saya terlalu hebat ya? Mungkin saja. Aku kan cuma bercanda, tapi kalau Anda mengangguk seserius itu, aku jadi agak malu sendiri. Camilla menghela napas pendek. Sejak mendengar kabar dari putra mahkota Edson bahwa Permaisuri Javiela sedang memproses pernikahannya dengan Pangeran Abiel, kepalanya terus-menerus terasa pening. Jika Edson saja sampai mendengar kabar tersebut dan langsung datang menemuinya, berita itu pasti sudah sampai ke telinga Duk Sorpel juga. Dia mengira rumahnya akan kembali gempar,
Tetapi di luar dugaan, suasananya justru sangat tenang selama beberapa hari terakhir. Karena Duk Sorpel sama sekali tidak mengungkit masalah tersebut, akhirnya Camilla memutuskan untuk membuka pembicaraan terlebih dahulu mengenai Pangeran Abiel. Beberapa hari yang lalu, Yang Mulia Putra Mahkota Edson datang menemui saya. Putra Mahkota, ada urusan apa? Terkait masalah Pangeran Abiel. Oh, begitu. Seolah sudah mendengar kabar tersebut, Duk Sorpel langsung mengangguk. Namun kalimat berikutnya yang keluar dari mulut pria itu benar-benar di luar perkiraan. Apa kamu tahu apa yang terjadi jika manusia merespon gonggongan seekor anjing? Eh? Anjing itu justru akan menggonggong semakin keras. Mereka harusnya bicara hal yang masuk akal dulu, baru aku akan memberikan respon. Berani-beraninya mereka melibatkan putriku ke dalam pertarungan politik semacam itu. Kamu tidak perlu memikirkannya, dan jangan khawatir. Atau jangan-jangan kau masih menyukai pangeran kedua? Sama sekali tidak. Ya, begitulah jadinya. Melihat Duk Sorpel yang menganggap anggota keluarga kekaisaran seperti anjing, Camilla hanya bisa melemparkan senyum canggung. Jika lawanmu tidak berharga untuk dihadapi, maka kamu hanya perlu mengabaikannya saja. Sederhana sekali ya. Memang sederhana. Duk Sepra tampaknya juga sudah mengetahui situasi yang terjadi, sehingga dia memberikan nasihat untuk mengabaikannya saja. Sebenarnya, perhatian atau kebaikan penuh perhitungan dari Pangeran Abiel sama sekali tidak mengganggu pikirannya. Yang menjadi masalah adalah dua orang yang berdiri di belakang pangeran, yaitu Kaisar Febler dan Permaisuri Javiela. Kepalanya terasa mau pecah karena dia tidak bisa menebak apa sebenarnya niat terselubung mereka. Duk, panggil saja aku ayah. Hah? Katakan, apa yang membuatmu penasaran? Rasanya tadi aku baru saja mendengar kata yang aneh. Sejak kapan Divine Beast dilarang masuk ke istana kekaisaran? Ada satu pertanyaan yang langsung terlintas di kepalanya begitu dia melihat sosok Kaisar Febler. 3 kepala keluarga Duke yang memiliki Divine Beast. Apakah selama ini mereka sama sekali tidak pernah merasa aneh dengan kondisi Kaisar Febler yang ditempeli oleh begitu banyak jiwa orang mati? Sudah sangat lama, aku tidak tahu pastinya. Tapi seingatku, larangan itu ada sejak menara pelindung didirikan. Itu sudah lama sekali. Benar, mengingat satu Divine Beast memiliki kekuatan yang setara dengan ratusan atau ribuan prajurit, memanggil mereka di dalam istana kekaisaran akan dianggap sebagai tindakan makar. Kurasa alasannya kurang lebih seperti itu. Jika begitu, semuanya menjadi masuk akal. Karena mereka tidak bisa memanggil Divine Beast di hadapan kaisar. Divine Beast yang seharusnya bisa mendeteksi keberadaan makhluk mengerikan itu tidak dapat memberikan respon yang semestinya. Karena itulah, mendiang kepala keluarga Hersel dulu bisa diracuni sampai mati di dalam istana. Jika Divine Beast-nya berada di sisinya, dia pasti tidak akan bisa dicelakai semudah itu. Kalau dipikir-pikir, kejadian itu juga terasa sangat mencurigakan. Artinya, sejak saat itu, Kaisar Febler sudah menjadi wadah bagi makhluk tersebut. Jangan-jangan orang yang membunuh kepala keluarga Hersel juga adalah bajingan itu. Anda tahu kan kalau ada banyak jiwa orang mati yang menempel pada Yang Mulia Kaisar? Orang yang paling kami herankan sebenarnya adalah Duk Sepra. Kepala keluarga lainnya mungkin bisa dimaklumi karena tanpa adanya Divine Beast, mereka sama sekali tidak bisa menyadari keberadaan orang mati. Namun situasi Duk Sepra kan berbeda. Meskipun mereka tidak bisa melihat wujud hantu secara mendetail, mereka setidaknya masih bisa merasakan keberadaan energi mereka. Akan tetapi, sangat aneh rasanya jika sampai saat ini tidak ada satupun dari kepala keluarga Sepra yang menaruh kecurigaan pada banyaknya jiwa mati di sekitar Kaisar Febler. Jumlahnya memang terbilang cukup banyak. Ternyata Anda juga melihatnya. Mana mungkin aku tidak tahu. Tapi kenapa mereka mengabaikannya begitu saja? Apa mereka tidak merasakan keanehan sedikit pun? Jumlahnya kan bukan hanya 1 atau 2, melainkan sangat banyak.